Kang Deddy Mulyadi membuka mata warga Jabar. APBD kini tak lagi gelap-gelapan. Seumur umur tinggal di Jawa Barat, baru kali ini ngerasain gimana rasanya punya gubernur yang seterbuka ini soal anggaran daerah. KDM Kang Deddy Mulyadi bikin warga melek soal APBD. Bukan cuma angka-angka di kertas, tapi dibuka jelas ke publik. Dari mana uangnya, kemana perginya, siapa yang tanggung jawab. Lewat penjelasan yang sederhana tapi ngena, KDM beberin data APBD per kota kabupaten. Tahu nggak? Kota Banjar jadi daerah dengan APBD terkecil, sementara Kabupaten Bogor duduk di puncak sebagai yang terbesar. Dan semua itu dijelaskan terang benderang, tanpa ditutup-tutupi. Bukan cuma transparan, tapi juga ngajak warga buat melek anggaran. Bahas APBD kayak ngobrol di warung kopi, tapi isinya daging semua. KDM ngajarin kita buat ngerti, kritis, dan peduli. Ini baru namanya pemimpin rakyat. Jawa Barat sekarang bukan cuma punya anggaran, tapi juga punya harapan. Jika di dalam pelaksanaan tugas, kami memang melibatkan unsur dari APH, termasuk dari Pomdam. Tetapi juga karena keterbatasan anggaran. Emang terbatas anggaran Satpol PP? Bukannya di Jabar banyak duit? Alhamdulillah Pak, untuk Satpol PP kami pernah dikasih 500 juta setahun. Hah? Masa Pak? Iya Pak. Yang besar belanja pegawai 22 miliar, karena memang jumlah pegawai untuk gaji dan tunjangan. Saya baca anggaran ratusan loh Pak. Ya untuk Satpol PP mah sakit Di tempat lain maksudnya. Iya. Triliun. Segini Pak saya baca. Saya merinding saya bacanya. Harus berbicara sewilayah provinsi. Kalah sama dana hibah loh Pak. Dana hibah ada satu lembaga dapat 50 miliar dalam 2 periode. Bersabar. 2 tahun berturut-turut. Berarti kan Satpol PP satuan ini kalah sama pengaju proposal hibah ya Pak ya? Iya, Pak. Saya PLHK Disdik Pak. Kalah sama sekolah hibah Pak. Kalah ya? Oke lah kalau sekolah pemerintah ya kan. Iya. Ini mah kalah sama proposal hibah Pak. Ada proposal hibah di provinsi 2 tahun 50 miliar. Benar nggak Bu? Betul, betul. 50 miliar Bu ya? Hibah kita ugal-ugalan, Pak. Hibah kita pernah mencapai angka 1 Triliun, Pak. Hah? Triliun. 1 triliun pernah? Lebih. Paling tinggi dana hibah provinsi pernah mencapai anggaran 3. berapa? 3 triliun. Bunga SPJ-kannya gimana? Ada juga yang ini Pak, yang untuk sekolah kan ya. Ya kalau sekolah. PPMU, Tapi yang non sekolah juga banyak, Bu. Banyak. Ada yayasan yang dapatnya 5 miliar. Ya. Saya baca nggak SPJ-kannya gimana itu? Kalau yang tahun ini kita review dulu Pak, banyak sekali yang kita tidak rekomendasikan untuk dicairkan. Tapi sekarang ada peristiwa aneh loh Bu, saya dengar. Apa itu? Ada yang admin yang mengajukan hibah, Oh iya. memverifikasi dan mencairkan. Ya, itu temuan kami Pak. Aduh. Verifikasi, validasi, dan kemudian Pak ACC itu dilakukan pada jam 3 pagi dan dalam waktu 1 menit oleh 3 akun admin. 3 user. Iya. Berapa nilai yang dicairkan? Oh, miliar Pak, miliaran. Dan itu yang kami temukan itu pernah hampir 300 proposal, semuanya dari Garut. Ya, itu kan bisa bahan penelitian dong nanti. Ya, kita udah itu Pak, itu kita rekomendasikan sama sekali tidak bisa dicairkan. Enggak, kan saya baca terjadi ketimpangan. Ketimpangan tuh begini loh. Pada lembaga-lembaga resmi UPD pemerintah yang bekerja, pada satu sisi ada yang sangat jubel anggarannya. Satu sisi lembaga yang bekerja ini ada yang minim tadi kayak Satpol PP 500 juta. Lagi. Yang ketiga adalah belanja hibah Pak Guru. Oke. Yang sekarang lagi ramai. Oh, hibah rame. Oke. Hibah yang semula dialokasikan 3,2 triliun. Ini dialokasikan yang mandatory hibahnya, yang kewajiban hibah harus ada. Oke. Yang 3,2 triliun itu Betul. sekarang berubah menjadi 2,9 triliun. Betul. Berarti hilang dana hibahnya. Iya. Itu sebesar Kurang lebih 300 miliar. 300 miliar. Nah, yang 2,9 triliun itu adalah kewajiban, jangan ngomong mandatori rakyat. Oh iya, mengerti. kewajiban. Yaitu yang menjadi kewajiban pemerintah. Betul. Itu diantaranya hibah kepada Iya. partai politik. Betul. Itu wajib menurut undang-undang. Betul. Terus kemudian hibah untuk pendidikan, Bos pusat. bos Pak Guru. pusat, BPMU, ya kan? Bantuan untuk pendidikan sekolah SMA, SMK, SLB swasta. Termasuk yang swasta. Termasuk yang nanti swasta. kita aturin yang 600 berapa? 600 miliar. 600 miliar. 600 miliar itu Betul. boleh diserahin 600 miliar
ke sekolah swasta, Betul. tapi sertifikat atau STTB yang ditahan segera dikembalikan. Ijazahnya harus dikembalikan. Oke, Betul. itu wajib. Wajib. Nah, terus kemudian itu 600 miliar. Terus, Termasuk madrasah aliyah negeri dan swasta pun demikian. jadi jangan ngomong bahwa pemerintah tidak memperhatikan sarana dan prasarana Betul. pendidikan agama. Iya. Karena madrasah aliyah Iya. swasta dan negeri Itu yang itu dialokasikan. menjadi kewajiban provinsi, Ya. itu masuk di dalamnya dalam BPMU yang sebesar 600 miliar itu. 680. Jadi kita pun sudah menjalankan fungsi-fungsi pemerintah provinsi Ya. untuk menopang pendidikan Islam, Baik yang di swasta, baik yang di swasta maupun di negeri. Islam. Tetapi yang menjadi kewajiban kita yaitu sekolah menengah atas. Betul. Oke. Siap. Nah terus, Kemudian organisasi keagamaan Mhm. dari mulai Nahdlatul Ulama, Persis sampai dengan LDII itu totalnya 12,3 miliar. jadi kita masih membantu Masih. organisasi keagamaan. Tidak ada Semua perubahan. agama. Semua kita agama. bantu. Organisasinya NU, Muhammadiyah, yang dulu nggak pernah ada tuh Muhammadiyah. Persis, ya kan? Betul. Pokoknya kelompok-kelompok. Nah, kemudian MUI. MUI masuk Bang. Oke, jumlahnya berapa? 12,3 miliar. 12,3 miliar. Terus, Nah, yang kemudian dialokasikan nanti di perubahan dengan tata kelola yang yang baru, yaitu pesantren dari yayasan serta masjid Bang. pesantren dan yayasan nanti di perubahan dialokasikan, Ya. tetapi dengan menu yang Dengan- tertata, Betul. akuntabel, Betul. tidak menimbulkan problem-problem administrasi dan problem hukum. Betul. Oke, itu berapa yang akan dialokasikan nanti di perubahan? Sementara yang kita akan realokasikan sebesar untuk pesantren 135 miliar, untuk masjid kita mengacu kepada Murni di 9 miliar. Oke, jadi gini. Nah, pertanyaan kemudian ya, kita kan harus jelasin nih. Ya. Yang kemarin di anggaran murni, yang ribut orang, hari ini bukan ribut orang nggak ribut, orang mah seneng dengan anggaran kita. Beberapa anggota dewan yang keberatan, ya kan, terhadap penundaan belanja hibah Hibah untuk pesantren untuk dan pesantren dan masjid. masjid. Ya. Oke, pesantren dan masjid penundaan itu kemarin tuh berapa sih yang ditunda oleh kita? Ya, tadi untuk pesantren kurang lebih sekitar 135 miliar, Masjid, untuk masjid 9 miliar. pesantren 135 miliar, masjid 9 miliar. Ya. Nah, oke, belum kita merinci pada orang, kita merinci pada kabupaten. Siap. Sok, sebutin rencana alokasi untuk bantuan masjid, pesantren dan masjid kemarin yang ditunda dulu oleh gubernur itu. Ya. Itu untuk kabupaten mana saja? Sebutin. Kabupaten Bandung, Padun, itu 10 pesantren, itu kurang lebih sekitar 3,3 miliar. 10 pesantren 3,3 miliar. Nanti rincian nama pesantrennya juga ada. Ada. Publik boleh tahu dan kita akan perlihatkannya. Siap. Tinggal nanti di ini. Di Kita kirimin aja, sampein aja ke publik, orang anggarannya terbuka kok. Anggaran gubernur aja kita liatin.